jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Brigadir Jenderal Purnawirawan Bastian Umar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini saya sedang bersama dengan Brigadir Jenderal Purnawirawan Marinir Bastian Umar di kediamannya di Komplek Marinir Cilandak, Nakao. Saya ingin membahas tentang mengenai bagaimana solusi yang efektif dalam Indonesia mengatasi krisis yang saat ini sedang terjadi, adanya kenaikan pajak yang luar biasa dan adanya pemerasan yang lain-lain di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, bahkan hukum pun tidak terlaksana dengan baik, tidak adanya keseimbangan hukum, bahkan adanya abolisi dan amnesti dan adanya kepentingan elit politik di Indonesia. Kalau menurut Bapak, bagaimana Pak yang apa sih sebenarnya yang konsep Rio Dalio ya? Pemaparan Rio Dalio itu sudah mengalami analisa yang cukup dalam gitu ya. Jadi, tapi tidak disebutkan solusinya Pak. Bagaimana Pak solusi yang saat ini yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia supaya keluar dari krisis yang disampaikan 6 tahapan Rio Dalio itu? Tahap terakhir akan terjadinya sistemik, terjadinya disintegrasi bangsa. Kita kemarin sudah lihat itu gara-gara 4 pulau di Pulau Aceh yang diserahkan ke Sumatera Utara tanpa setahu semacam konflik kepentingan. Iya, Elit tanpa setahu yang pemilik. Akhirnya apa? Dengan tenang itu Aceh kan kalau begini kami lepas dari Indonesia. Tapi ini tahap ke-6 sudah bisa teratasi dengan mengembalikan. Tapi ini bukan padam beneran ini, hati-hati. Nah, tahap ke-5 masalah ketahanan. Sekarang sudah ketahanan pangan, guys, kan ketahanan bidang pertahanan keamanan. Kemarin sudah Presiden Prabowo sudah memperkuat TNI, membuat ketahanan bidang pangan, sudah ada swasembada pangan, pertanian apa. Nah, jadi 2 tahap terakhir itu sudah hampir bisa diatasi. Nah, sekarang kita harus mulai mengatasi dari tahap ke-4, konflik elit, konflik kepentingan. Nah, inilah solusinya. Sebenarnya yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI dengan mengirimkan 8 sikap kepada Presiden Prabowo itu sebenarnya sudah membantu Presiden Prabowo untuk mengatasi konflik elit. Terutama ya yang paling penting, yang paling utama adalah saat ini reshuffle dulu. The right man on the right place. Taruhlah manusia-manusia yang benar di jabatan yang benar. Jadi manusia dengan tujuan agar tidak terjadi konflik dengan elit. Nah, tapi saya rasa Presiden Prabowo tahu itu the right man on the right place. Tapi dia sendiri ada yang mengendalikan dia. Sekarang ini lebih dikenal dengan geng sulung. Itu kita sudah tidak boleh tutup mata. Kenyataan itu. Kenapa saya berani bicara itu? Kenyataannya buktinya Menteri-Menteri Prabowo soalnya ke Solo. Masih ngebos ke Solo. Nah, itu ya padahal Menteri-Menteri itu harusnya sudah bosnya itu Presiden, bukan Prabowo. Nah, ini yang sudah dilihat sudah dikaji oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI sejak bulan Desember yang lalu. Makanya langsung dikeluarkan, masulkan dulu Wakil Presiden. Kenapa itu topik pekerjaan awal? Karena sudah dapat dibaca bahwa musuh kita ini sekarang sedang mempersiapkan Wakil Presiden itu untuk membegal presiden. Apalagi kemarin tanggal 18
Agustus Pak Gatot Nurmantio di Jogja bicara dalam ulang tahun kami yang kelima bahwa ada senario besar yang ingin menjatuhkan Prabowo dengan 2 tahun dimajukan secepat mungkin. Skenario itu yaitu kenaikan PPh, pagar laut, pajak, gas, dibuat kacau, dibuat agenda skenario besar. Walaupun sudah dalam reshuffle kabinet. Dalam reshuffle kabinet, kemenangan sudah bisa lihat. Terutama dilihat dari masalah penegakan hukum. Kok penegakan hukum ini tajam ke bawah, tembur ke atas? Siapa sih unsur penegak hukum? Penegak hukum itu KPK, polisi, kejaksaan. KPK undang-undangnya sudah diubah. Dulu dia independen, sekarang diganti sama undang-undang KPK di bawah presiden. Presiden sendiri masih dipengaruhi oleh Bin Sulu. Makanya kita usulkan undang-undang KPK, kembalikan lagi KPK harus independen. Begitu juga dengan polisi. Polisi yang harusnya independen juga di dalam pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan, dia kan dipengaruhi juga. Jadi kalau dia ada lembaga pertama kembalikan polisi kepada tugas semulanya, Kamtimas di bawah kementerian, boleh dalam negeri, boleh yang lain, dan ganti itu Kapolri. Nah, Kapolrinya inilah manusianya yang utama. Karena polisi juga walaupun dia aparat sipil, tapi dia kan juga ada patuh dan taat kepada perintah atasan. Kalau Kapolrinya merintahkan A, dia nggak bisa membantah. Nah, begitu juga kejaksaan. Kejaksaan sudah mau melaksanakan sesuai aturan, kena intimidasi. Contohnya Sylvester Matutina yang nggak bisa masih dieksekusi, ya. Iya. Sudah mandul. Peran kejaksaan Padahal presiden memperkuat kejaksaan dengan dikawal oleh TNI. Iya. Setiap Kajari 1 regu, setiap Kajati 1 beton, Kejaksaan Agung dikawal oleh Kompi. Itu juga nggak berfungsi. Ya, buktinya sampai sekarang. Iya. Sylvester sudah inkrah, harus tinggal masuk. Iya. Kajari Jakarta Selatan belum. Nggak punya nyali dan mandul. Nggak punya nyali dan yang mandul. Iya. Sehingga Roy Suryo melaporkan Iya. ke Jamwas sama Jambin. Nah, kalau tindak lanjutnya. Jadi itu jadi solusi pertama yaitu the right man on the right place. Iya. Reshuffle kabinet, kembalikan polisi kepada fungsi sehingga penegakan hukum itu harus benar-benar independen lah ya. Nah, selanjutnya masalah oligarki ini harus perlu diatasi. Nah, cara mengatasi oligarki ya ubah itu dulu masalah undang-undang pengelolaan sumber kekayaan alam. Karena di undang-undang itulah yang memunculkan begitu banyak oligarki. Karena di setiap PT, perusahaan terbatas yang mengelola sumber kekayaan alam, itu diberi kewenangan untuk orang per orang atau swasta memiliki saham. Padahal seharusnya saham untuk mengelola sumber kekayaan alam itu semua milik negara. Sehingga keuntungannya masuk negara. Ini tidak diberi kesempatan. Ya jelas memiliki saham itu. Miliknya karena dia punya uang, dia cari perusahaan yang profit, dia masuk karena di sana lah uangnya berkembang. Nah, itu jadi caranya itu diganti dulu Undang-undang sumber kekayaan alam. Iya. Undang-undang investasi. Nah, terus yang 3 ini ya. 1 Redman Airplace, reshuffle kabinet, pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang keempat
untuk mengisi APBN. Yang pertama ya sita semua harta-harta yang dikorupsi itu. Perampasan aset Perampasan, undang-undang perampasan aset sampai sekarang tidak di ACC. tidak di-ACC. Kenapa? Mungkin yang ikut buat undang-undang DPR ini terlibat juga. Iya. Ada kepentingan atau juga dia sudah masuk angin. Iya. Kita kan tidak tahu. Tapi ada solusi kedua. Iya. Saya minta jangan lagi pinjam uang ke World Bank. Iya. Karena ke World Bank itu di samping antri panjang, juga bunganya cukup besar. Dan juga jangan lagi pinjam uang ke negara luar seperti ke Cina. Iya. Cina kalau kita tidak bayar, bisa-bisa wilayah kita dicapok Sesuai keinginan mereka, karena kemampuan kita tidak ada, akhirnya mereka yang mengelola. Nah, makanya saran saya, ya sudah negara pinjam aja ke rakyat. Rakyat Indonesia 1% itu kekayaannya sama dengan 47% rakyat. Jadi orang kaya Indonesia itu, termasuk oligarki itu, kekayaan dia yang 1% jumlahnya, misalnya 10 orang, kekayaannya sama dengan jumlah kekayaan 4.700 orang bangsa Indonesia. Sudah bisa mencukupi kas APBN. Bisa. Jadi cara satu-satunya keluarkan surat utang negara. Surat utang negara. Iya, ya tahu. Jadi langsung harus ke dalam minjemnya. Iya. Nah, kalau minjem sama rakyat sendiri. Berarti harus ada undang-undang baru lagi itu mengatur SAN itu. Ya bisa dibuat undang-undang, bisa dibuat peraturan, bisa dibuat instruksi presiden. Iya. Bisa. Klik like, subscribe, komen, dan share.